Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan, pembangunan di kawasan inti IKN semakin berjalan secara masif. Kawasan inti IKN yang dulunya didominasi oleh hutan tanaman industri kini mulai berubah. Pohon-pohon tampak ditebangi, sejumlah gunung dan bukit juga dipangkas untuk pembangunan infrastruktur di IKN. Tribuners, saat ini saya berada di titik utama kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara. Rencananya di lokasi ini yang di belakang saya akan dibangun Istana Presiden yang akan menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia di masa depan. Saat ini dulunya kawasan ini sempat menjadi tempat camping dari Presiden Jokowi bersama dengan sejumlah kepala daerah di Indonesia. Saat ini kita lihat proses pembangunan sudah mulai berjalan sedikit demi sedikit. Kita tunggu saja bagaimana nantinya desain dari Istana Negara yang bakal menjadi pusat peradaban baru di Indonesia. Bangunan Istana Negara dikabarkan bakal menjadi bangunan permanen yang pertama kali dibangun di kawasan IKN Nusantara. Desain Istana Negara itu bahkan sudah final. Gambar desain Istana Negara tersebut sempat diunggah oleh sang arsitek yakni Inyoman Nuwarta di akun Instagramnya. Nampak desain Istana Kepresidenan berbentuk burung Garuda lengkap dengan lingkungan kawasan inti pusat pemerintahan. Desain tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan ditargetkan siap digunakan sebagai lokasi perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024. Selain Istana Negara, sejumlah infrastruktur lainnya di IKN juga sudah mulai berjalan. Misalnya saja jalan dan jembatan. Di tengah proses pembangunan IKN yang begitu masif, saat ini sudah berdiri pos pengamanan Kodam 6 Mulawarman di kawasan inti IKN. Pos ini merupakan bangunan pertama yang berdiri di kawasan inti IKN sejak pemerintah pusat menetapkan kawasan di Sepaku Semoy ini sebagai lokasi IKN Nusantara. Posko ini berdiri sebelum Presiden Jokowi melakukan camping bersama sejumlah kepala daerah beberapa waktu lalu. Kita lihat saja bagaimana kedepannya proses pembangunan IKN akan terus berjalan dan kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Saat berkunjung ke IKN, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman mengatakan, markas besar TNI Angkatan Darat di Ibu Kota Negara Nusantara perlu dibangun di lokasi yang strategis. Hal itu diperlukan agar TNI AD bisa mengamankan IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dengan lebih maksimal. Sementara sebelumnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengatakan, pada tahap pertama pemerintah akan memfokuskan pembangunan berbagai gedung di kawasan inti pusat pemerintahan seluas sekitar 900 hektar. Di area KIPP akan dibangun Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, beberapa kantor kementerian, lembaga tinggi negara, berbagai plaza seperti Plaza Kebangsaan, fasilitas TNI Polri, perumahan dan apartemen, fasilitas esensial penunjang lain seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari, dan tempat hiburan dengan tema yang sesuai dengan kondisi hijau dan ramah lingkungan di Kalimantan. Di titik saya berdiri ini adalah lokasi yang nantinya akan dibangun jalan poros di kawasan IKN Nusantara. Terlihat beberapa infrastruktur sudah mulai dibangun dan sudah mulai dikerjakan semenjak Undang-Undang IKN ditetapkan. Dan di belakang saya adalah salah satu jembatan yang akan menghubungkan kawasan inti IKN dan sekitarnya. Kita lihat saja bagaimana nantinya ke depan proses pembangunan IKN ini akan berjalan. Yang apakah sesuai dengan target pemerintah bahwa mulai 2024 bakal ada sejumlah ASN yang sudah mulai berkantor di sini. Semakin masifnya pembangunan di IKN juga ditandai dengan rencana pemerintah yang bakal segera mengumumkan pemenang lelang.
Bulan Agustus 2022 ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan lelang proyek pembangunan di kawasan inti IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Saat ini menurut Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, proyek infrastruktur yang sedang dilelang adalah proyek jalan dan jembatan. Sedangkan untuk lelang proyek infrastruktur seperti gedung, pemukiman, dan air saat ini dalam tahap persiapan. Percepatan ya, dilakukan percepatan khususnya dalam menyuplai kebutuhan konstruksi ya. Jadi sumber air kegiatan konstruksi disuplai dari intake Sungai Sepaku. Makanya tahun ini diharapkan bisa tuntas, bisa fungsional. Oh, tidak ada. Kalau Sungai Sepaku memang sepanjang tahun ya, artinya kualitas airnya ya tidak pernah surut ya. Kalau kondisi Semoy Sepaku bendungan berapa persen sudah Pak? Bendungan Sepaku Semoy. Nah, yang saya ketahui sudah 65% itu fisiknya, iya. Penyelesaian ganti kerugian gitu? Iya. Nah, ini tahap akhir penyelesaian ganti kerugiannya, segera dibayarkan. Iya. Dan ada informasi, sedang dilakukan kajian untuk dilakukan penambahan luasan. Kan kalau kemarin 378 hektar, nah ini informasinya sampai 450 hektaran. Iya, penambahan. Pak, mengenai jalur transportasi di IKN sudah ada informasi apa saja gitu transportasi yang akan dipakai di IKN? Nah, belum. Baru mendengar di media saja, melihat di media saja. Kan katanya ada tol laut, tol terowongan bawah laut, terus ada kereta gantung. Sudah ada misalnya survei lokasi-lokasinya Pak dari Kementerian Perhubungan. Iya, Saya kira sudah mungkin ya, sudah lakukan kajian itu. Iya. Sudah ada yang misalnya melapor di mana misalnya titik-titik? Oh, belum. Terowongan bawah lautnya. Belum ada. Masa Pak, apa ke depannya ada relokasi Pak? Sejauh ini belum sampai ke sana. Iya, masih fokus di kawasan inti pusat pemerintahan. Itu kan pasar menjadi akses jalan kan? Oh, kalau yang pasar yang ada atau pasar Rabu Desa Sukaraja itu ada pengalihan jalan ya atau shortcut. Nah, ini sudah lelang, yang saya ketahui sudah tahap pengumuman ya, yang segera akan dialihkan. Iya, jalan itu. Berarti nanti kita nggak lewat situ Pak? Ya, kalau untuk akses yang ke titik IKN bisa langsung nanti, justru malah akan memangkas memotong jalan. Iya, selisih sekitar 2 kiloan. Iya. Sementara Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengungkapkan pemerintah juga segera melakukan lelang tender proyek pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara. Lelang proyek dilakukan setelah penyusunan desain dasar selesai. Penyusunan desain dasar diperkirakan akan dilakukan sekitar 1 bulan hingga 2 bulan. Setelah penyusunan desain dasar, akan dilakukan perhitungan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung di IKN. Setelah itu, lelang proyek yang akan diprioritaskan adalah lelang proyek pembangunan Istana Wakil Presiden dan Kompleks Peribadatan. Namun, tahukah Anda ada sejumlah bangunan yang telah berdiri di kawasan IKN? Apa dan bagaimana desain bangunan tersebut? Nah, simak liputan khusus IKN Tribun Kaltim di episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.